Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada pertanyaan menarik di Adobe Stock Contributor di Facebook ya teman-teman. Halo teman-teman, saya masih baru di Adobe Stock. Mau tanya dong, kira-kira jadi kontributor di Adobe, apakah bisa jadi penghasilan utama? Nah, jadi pertanyaan ini bisa berbeda ya antara orang satu dengan orang yang lain. Kalau misalnya teman-teman tanyain ke orang lain, mungkin dia menjadikan Adobe Stock itu sebagai pekerjaan sampingan. Tapi ada juga yang menjadikan Adobe Stock itu menjadi pekerjaan utama. Nah, kalau saya pribadi, saya tetap menjadikan Adobe Stock itu sebagai pekerjaan utama saya ya, teman-teman. Kenapa saya bilang pekerjaan utama ya? Karena saya sudah punya aset yang besar, teman-teman. Sudah punya aset yang lebih dari di atas 30.000, teman-teman. Nah, untuk penghasilan saya untuk dalam waktu seminggu kebelakangan ini, saya udah tembus segini, teman-teman. Nah, ini tembus penghasilan saya satu minggu ini sampai segini, teman-teman. Ya ini kena bom download sih, bahkan sampai beberapa kali kena bom download ini saya. Ini saya refresh saja. Kenapa saya bilang setiap orang tuh berbeda, teman-teman. Ada yang jadi penghasilan utama dan ada yang jadi penghasilan sampingan. Ya terlihat dari keseriusan teman-teman saja. Kalau saya pribadi, saya udah setahun ini di Adobe Stock. Saya setiap hari itu teman-teman bisa menghasilkan 200 aset ya, teman-teman. Bayangkan 200 aset kalau dikalikan 30 hari berarti berapa tuh? Sekitar 6.000 ya, 6.000 aset. Kalau rutin tiap hari ya 200 aset. Saya fokusnya di foto ya, nggak sedikit main video. Jadi 6.000 kita fokus saja dalam waktu 5 bulan tiap hari gitu fokus upload 200 ya mungkin butuh waktu setahun nanti kira-kira aset teman-teman tuh udah sekitar 30.000 atau 40.000 atau 50.000. Nah, kayak gitu. Nah, makanya hasilnya juga memuaskan dan nggak asal upload ya, teman-teman. Ini saya tekankan lagi. Jadi eh, keseriusan teman-teman dalam mengeriset riset juga nggak boleh ngasal, bukan ikut-ikutan orang, tapi kita harus tahu apa saja foto-foto yang dibutuhkan di marketplace ya, teman-teman. Nah, ini saya akan lihatkan jawaban-jawaban teman-teman yang ada di Adobe Stock ini. Ini pendapat orang lain ya. Tadi itu pendapat saya terus terang. Kalau teman-teman setuju dengan pendapat saya, silakan diikuti kayak saya tadi sudah saya bilang strateginya. Nah, kalau ada orang-orang yang jadikan banyak orang jadikan penghasilan utama, tapi di Adobe rawan akun ke ban. Nah, memang ya karena kalau jangankan di Adobe Stock ya, kita aja buat di akun Shopee, di akun Etsy, di akun eBay, di Facebook aja bisa jadi kena ban. Tapi ya kenapa tetap kita masih ini ya menseriusinya di Adobe Stock? Ya karena gurih penghasilannya. Karena itu aja sih alasannya. Kemudian kalau saya tidak tak jadikan pekerjaan sampingan aja, soalnya sudah ada kerjaan tetap juga. Nah, ini pilihan orang ya, setiap masing-masing ya, saya bilang. Karena kesibukan masing-masing sudah ada penghasilan yang lain, ya mungkin dia merasa lebih aman kalau lebih jadikan Adobe Stock itu pekerjaan sampingan. Biasanya orang-orang menjadikan pekerjaan sampingan, asetnya juga nggak terlalu banyak, teman-teman. Mungkin sehari dia cuma hanya ngupload 10 atau seminggu sekali ngupload 200. Ya beda orang yang setiap hari ngupload 200 video, 200 aset gitu kan. Seperti saya bilang tadi, ya kalau teman-teman menjadikan pekerjaan itu sebagai pekerjaan sampingan, pantas saja ya kalau penghasilan teman-teman juga nggak seperti ya orang-orang yang sudah punya aset 30.000, 40.000 yang ada di Adobe Stock gitu ya teman. Langsung saya sih rata-rata berawal dari cari penghasilan tambahan yang lama, tapi ada juga yang jadi penghasilan utama. Boleh juga ini. Terus ada juga yang berharap gini ya. Ini ada banyak yang berkomentar ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa cek sendiri. Saya hanya bisa memperlihatkan saja. Tapi ada yang saya mau caption itu ada yang utama, yang bagus ini juga teman-teman. Oleh user ini katanya, kalau kata saya bang, untuk sementara nggak apa-apa. Tapi kalau bisa diusahakan ngulik kerjaan yang nyata juga. Diusahakan ada kerjaan yang lain. Microstock emang bisa menghasilkan, tapi kita nggak tahu sampai kapan marketnya bakalan ada. Banyak contoh microstock yang gulung tikar atau tutup, sedikit berisiko kalau hanya mengandalkan microstock, tetap harus ngulik potensi dari penghasilan yang lainnya. Melihat trennya, dunia kreatif juga lagi nggak bagus, banyak yang bikin goyah. Canva dengan model template-nya, AI juga makin canggih, dan lain-lain sebagainya. Kayak gitu ya. Intinya itu ya, ada orang yang bilang, ya bagus juga sih, selain dari microstock kayak Adobe Stock, kita mungkin juga main di misalnya di Shutterstock, maupun di marketplace yang lain ya, atau misalnya main di Shutterstock atau main di Platicon atau main di Freebie maupun yang lainnya. Ini boleh juga lah dijadikan patokan, teman-teman. Nah, sekarang kembali lagi pertanyaan ke teman-teman. Teman-teman itu menjadikan pekerjaan menyetok aset kayak foto atau video itu sebagai pekerjaan utama atau pekerjaan sampingan, itu dilihat dari keseriusan teman-teman. Ya kalau misalnya teman-teman dalam sebulan hanya bisa menghasilkan stok hanya sebanyak 200
aset, ya wajar teman-teman. Gimana mau ngejar orang yang udah asetnya sampai 30.000, 40.000? Ya mentok-mentok ya mungkin kalau yang asetnya baru kecapai 5.000 atau 2.000 aset yang udah online di Adobe Stock, ya mungkin gajiannya sebulan sekali mungkin $25 ya. Tapi orang-orang yang sudah mencapai ribuan tadi, ya seminggunya mungkin bisa mencapai $100, $200, $300. Ya wajar, karena ya itu tadi, dia bermain apa namanya jumlah ya teman. Nah, menurut saya sih itu saja tambahan yang bisa saya berikan. Memang setiap orang tuh beda-beda rezekinya, beda-beda keseriusannya, beda-beda kesibukannya, beda-beda pekerjaannya. Jadi wajar kalau ada orang yang anggap, wah ini pekerjaan utama atau pekerjaan sampingan. Tapi kalau teman-teman dari awalnya mindset sudah menjadikan pekerjaan sampingan, ya otomatis ya hasilnya juga berarti sampingan juga ya teman. Nah, kalau ada masukan silakan masukkan saja di kolom komentar. Sampai ketemu di video Mas Blogger berikutnya.